warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayyuhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa amata an bawadihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadzah, para ibu-ibu hajjah, segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang akan kita baca dan yang tadi sudah dibaca menjadi satu amal baik kita yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang sholat tatawwu atau sholat sunnah. Sudah banyak sholat sunnah yang kita pelajari, tinggal kita mengamalkannya. Ada qobliyah, ba'diyah, kemudian ada sunnah duha, ada sunnah tahajud, ada sunnah taubat. Saya yakin ibu-ibu udah tahu semuanya. Ngamalinnya insya Allah dikit-dikit. Ada sunnah yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan di malam hari, namanya sunnah apa Bu? Tarawih. Salat sunnah tarawih yang kita kenal 20 rakaat itu diajarkan oleh Sayyidina Umar. Itu memang sunnahnya Khulafair Rasyidin, sunnah yang ditetapkan, yang diramaikan oleh Sayyidina Umar, dan kemudian para sahabat mengikutinya. Para sahabat setelahnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini mengikuti ya salat sunnahnya, salat sunnah 20 rakaat. Walaupun ada sebelum itu yang salat sunnah tarawih itu 36 rakaat. 36 rakaat itu dengan salat sunnah 39 rakaat. 39 dengan witir. Jadi tarawihnya 36, witirnya 3. Ini ada juga yang mengamalkan ini dulu sebelum Sayyidina Umar meramaikan yang 20 rakaat. Yang kita laksanakan di Masjid Al-Abrar ini berapa Bu? 20. Inilah sunnah Khulafair Rasyidin. Sayyidina Umar berijtihad, artinya mengambil satu putusan hukum sendiri tentang sunnah tarawih ini. Rasulullah SAW memang tidak pernah mengajarkan 20 rakaat. Ini adalah ijtihad atau satu kesungguhan Sayyidina Umar untuk mencari hukum bagaimana sholat sunnah di bulan Ramadan untuk meramaikan Ramadan. Maka hasilnya yang kita amalkan 20 rakaat. Dan ini boleh kita amalkan karena kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian harus pegang sunnahku, kata Rasulullah. Begitu juga sunnah khulafaur rasyidin, sunnah-sunnah
penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Ulama sepakat siapa yang dimaksud Khulafaur Rasyidin? Ya 4 orang itu. Yang pertama siapa Bu? Abu Bakar 2, Umar 3, Utsman 4, Ali bin Abi Thalib. Ini Khulafaur Rasyidin. Kita juga harus memegang sunnah Khulafaur Rasyidin. Harus dipegang. Buku atau mushaf yang ibu pegang, Al-Quran, bawa Al-Quran Bu, itu juga yang melakukan Khulafaur Rasyidin, yang membukukan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad nggak pernah pegang Quran, bawa Quran di tas ke ibu-ibu. Bu, tasnya ada Quran, HP bawa, aman. Iya, HP ada, Quran ada di tasnya semua. Nabi Muhammad nggak pernah bawa Quran, nggak pernah. Ya orang udah hafal. Begitu juga para sahabat, setelahnya nggak pernah ada yang bawa Quran 1 jilid kemudian dipegang dibawa-bawa kemana-mana. Ada yang dipegang doang, dibaca kagak. Orang sono, ya orang sini mah kagak jauh beda, sama orang sini juga dipegang-pegang. Nggak pernah Rasulullah megang itu, nggak pernah, karena memang udah hafal. Nah terus Quran yang dibukukan itu adalah sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang buat adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah amalan-amalan yang seperti ini, membukukan Al-Quran, sholat sunnah taraweh di bulan Ramadan, ini adalah amalan-amalan yang baik dan boleh kita ikuti. Jadi jangan asal ngomong bid'ah, jangan asal ngomong dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah. Ente bid'ah tuh, muka ente nya nggak kayak muka Rasulullah, jauh, itu namanya bid'ah. Nah ini amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Ini bisa kita jadikan pegangan hukum, kita bisa jadikan untuk panduan hukum. Nah yang berikut ini yang akan kita bahas adalah sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah Id. Ada 2 macam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada di halaman 213. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Dailamiyu an Ibni Abbasin al-Idani wajibani ala kulli halimin min dzakarin aw untha. Wad-Dailamiyu an Ibni Abbasin, dan Imam Dailami mengeluarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas bahwasannya beliau berkata, al-idani wajibani, 2 sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha itu wajib, ala kulli halimin, atas setiap orang dewasa. Halim itu orang yang sudah balik, min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan. Dasar hadis tentang sholat Idul Fitri Idul Adha adalah hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas bahwasannya Idul Fitri Idul Adha hukumnya wajib. Wajib Bu hukumnya. Jadi kalau wajib itu mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkannya dosa. Siapa yang kemarin lebaran gak sholat Id? Berarti dosa kalau gak sholat Id. Ini dasar hadisnya. Dasar hadis bahwa sholat Id ini hukumnya wajib, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini hadis dijadikan satu dasar, dijadikan satu pedoman untuk madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa sholat Idul Fitri Idul Adha hukumnya wajib, fardunya fardu ain. Namun pendapat lain yang kita pegang, yaitu Imam Syafi'i dan juga Imam Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ini mengatakan sholat Idul Fitri Idul Adha sunnah muakkadah. Tuh kalau tadi omongan saya dipotong, berhenti di situ, dipotong bisa viral tuh, bisa viral. Terus lah ustadz mana itu bocah ustadz baru bilang sholat Idul Fitri wajib kalau dipotong. Kan sekarang modelnya gitu Bu, dipotong-potong. Jadi ibu jangan ngaji sepotong-sepotong, jangan, nggak boleh ngaji sepotong-sepotong. Ngajinya harus full, jadi dengerinnya full. Biasanya ibu kalau lihat sepotong apa full Bu? Biasanya bukan di scroll aja,
scroll gitu. Nanti ntar belanja masukin keranjang gitu ya. Nah, pendapat yang menyatakan wajib adalah pendapat Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha untuk orang laki-laki maupun perempuan yang tidak berhalangan hukumnya fardu ain. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik sunnahnya sunnah muakkadah. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kita sama-sama tahu imam fikih yang kita kenal 4 yang terkenal yang kita pegang, walaupun ada lebih dari 4 sebenarnya. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian muridnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut mazhabnya mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Idul Fitri sunnah muakkadah. Ini yang kita pegang, yang jadi amalan kita. Menurut Imam Abu Hanifah fardu ain. Dasar hadisnya ini. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali, sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya fardu kifayah. Satu kampung dukuh nggak ada yang sholat Idul Fitri, dosa semuanya satu kampung. Satu kampung sawah nggak ada yang sholat Idul Fitri, dosa semuanya. Itu kalau fardu kifayah. Jadi dasar hukumnya ada di sini, jenis hukumnya ada 3. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ada yang mengatakan fardu ain seperti Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan fardu kifayah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal madhab Hambali. Wa shahha aidan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu ala salatin idaini. Dan sahih juga sebuah riwayat hadis bahwasannya Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya sahih, kana yuwadhibu ala salatin idaini. Rasulullah selalu menekuni salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat hari raya Fitri maupun hari raya Adha. Fahiya sunnatun muakkadatun indana. Oh, ini yang tadi kita bahas. Maka sholat Id ini, sholat hari raya Fitri dan hari raya Adha, ini sunnah muakkadah menurut kami, menurut kita madhab Syafi'i. Dan wajib kal a'yani seperti fardu ain inda Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah. Wa yakfuru man ankara masyru'iyataha. Dan kufurlah orang yang mengingkari disyariatkannya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sebutannya Id. Id itu artinya hari raya. Ibu kan sering Id Mubarak gitu Bu ya? Bu, apa cuma copy paste aja? Kopas. Id Mubarak itu maksudnya hari raya penuh berkah. Id. Kenapa disebut dengan Idul Adha? Karena namanya hari raya kurban. Adha itu kurban. Idul Fitri kenapa disebut Id? Id itu hari raya Fitri. Ada yang namanya Fitri di sini. Fitri itu artinya buka. Ada iftar. Iftar itu artinya berbuka. Idul Fitri artinya hari raya buka atau hari raya makan. Sarapan Bu, sarapan. Orang Arab kalau menyebut sarapan al-futur, itu makan pagi-pagi namanya futur. Dalam hari raya Fitri maka kita wajib makan, gak boleh puasa maksudnya. Disunahkan sebelum kita berangkat sholat maka makan dulu kalau Idul Fitri. Maka sebutannya hari raya sarapan. Fitrun itu artinya sarapan. Beda sama fitrah. Kalau fitrah itu artinya penciptaan atau asal mula penciptaan kita. Pakai ta. Kalau ini fitr. Idul Fitri artinya hari raya makan pagi-pagi makan, haram kalau ibu puasa lagi enak-enaknya Ramadan Ustaz. Saya besok lebaran puasa aja. Haram Bu. Nggak boleh. Boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram. Idul Fitri ini disebut hari raya makan karena memang kita wajib makan karena udah nggak boleh puasa lagi.
Adapun yang tadi disampaikan, yang tadi kita bahas, sebelum kita sholat Idul Fitri berangkat ke masjid, maka kita makan dulu, hukumnya sunnah. Tapi tidak puasanya atau makannya wajib di hari itu. Nggak boleh di hari itu ada yang melanjutin puasa Ramadan, nggak boleh. Haram hukumnya. Maka disebut hari raya Fitri atau hari raya makan. Nastar, apalagi Bu? Kastamel, apalagi? Putri salju, terus kue semprong masih ada? Pengginang tapi tempatnya kongguan, palsu. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ini disyariatkan, turun syariatnya atau ajarannya pada tahun kedua Hijriah. Jadi sudah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Waktu di Makkah belum ada tuntunan dan ajaran untuk sunnah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Baru ada ketika Rasulullah sampai di Madinah, yakni tahun kedua Hijriah. Dan Rasulullah terus melaksanakan itu tidak putus-putus. Sejak saat itu tahun kedua Hijriah di Madinah sampai akhir hayatnya, Rasulullah pasti tiap Idul Fitri sholat, tiap Idul Adha sholat sampai beliau wafat. Ini menunjukkan bahwa sunnah muakkadah, bahwa kedua sholat ini adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang tidak pernah terlihat Rasulullah meninggalkannya. Sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya namanya sunnah muakkadah. Sunnah apa Bu? Sunnah muakkadah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Lebaran. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini diambil dari kata Id yang tadi disebut hari raya. Bisa juga Id ini diambil dari kata ada yaudu, audan yang artinya berulang kembali. Kenapa berulang kembali? Karena itu hari terus berulang. Nanti udah ketemu Ramadan, puasa selesai, Id lagi. Udah ketemu Dzul Hijjah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10-nya Id lagi. Terus berulang terus. Maka disebut dengan Id. Karena Id itu artinya berulang. Berulang-ulang dalam setahun. Setahun berapa kali Idul Fitri Bu? Berapa kali Idul Fitri Bu? 1. Jangan minta belanja lebih. Emang cuma lebarannya sekali. Idul Adha berapa kali Bu? 1. Tapi itu berulang terus, maka disebut dengan Id, artinya berulang. Nah, ada juga ulama yang mengatakan Id ini dari makna hari raya tadi yang saya sebutkan, hari raya, karena memang itu adalah hari raya. Kenapa disyariatkan Idul Fitri, dia syariatkan Idul Adha? Dalilnya, saya yakin ibu-ibu udah tahu semua dalilnya Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya. Saya yakin ibu-ibu udah tahu ayatnya. Ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Itu dalilnya Idul Fitri, Idul Adha. Apal Bu? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah Idul Fitri, li rabbika, karena Tuhan. Wanhar, dan sholatlah Idul Adha. Nahar itu bisa artinya penyembelihan, bisa artinya sholat Idul Adha. Inilah ayat surat Al-Kautsar yang menjadi dasar sunnahnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa di hari senang begitu, di hari kita bahagia, kok kudu sholat pagi-paginya? Dulu Bu, ketika Nabi Muhammad sampai Madinah, orang-orang Madinah, penduduk Madinah punya kebiasaan. Mereka punya 2 hari. Pokoknya hari itu buat senang-senang. Dia punya kebiasaan, mereka punya kebiasaan, orang Madinah, penduduk Madinah ada 2 hari di mana mereka hari itu semuanya bahagia, nggak ada yang susah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan
2 hari di mana itu adalah hari bahagia kalian. Mau ya Rasulullah, apa itu? 2 hari itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri kalian bahagia ketika sudah selesai melaksanakan sebulan penuh puasa Ramadan. Jadi kebahagiaan sebenarnya untuk orang yang puasa. Yang nggak puasa gimana? Bahagia nggak Bu? Ya bahagia aja deh, boleh dah, boleh. Boleh lebaran nggak apa-apa. Tapi lain sama orang yang puasa. Kebahagiaannya lebih. Karena orang yang puasa itu lisoimi farhatan, kata Rasulullah. Orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka maghrib maupun lebaran, itu buka namanya. Yang kedua farhatan inda liqa'illah, yaitu bahagia ketika bertemu dengan Allah nanti. Hari bahagia. Kenapa lebaran di hari bahagia kok kudu sholat pagi hari? Ini untuk ngencengin niat kita. Kalau kita sudah niat sebagaimana kita niat dalam sholat, seandainya kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita niat usolli fardhu zuhri, saya sholat zuhur 4 rakaat. Yang penting dalam niat, sering saya sampaikan, niat itu dalam hati, dan waktunya saat takbiratul ihram, lisan kita Allahu Akbar, hati kita niat. Nah di situ nggak boleh lalai dan nggak boleh lupa sama Allah. Ibu waktu niat lupa sama Allah, batal sholatnya. Maksudnya ulang lagi. Allah jemuran. Yang diingat jemuran, ulang. Allah. Apa lagi Bu? Hujan. Allah, kontrakan. Ingatnya yang lain, ulang. Nggak sah sholatnya. Pokoknya waktu takbiratul ihram wajib ingat, aku sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah, wajib ingat. Kalau kita nggak ingat, batal sholatnya, ulang lagi takbirnya. Nah posisi niat ini, kedudukan niat ini bisa menambal. Kalau dalam sholat kita ada lalai, dalam sholat kita sering lupa pada Allah, tapi karena kita tadi sudah niat, insya Allah itu udah bisa ditambal dengan niat. Karena dari awal sudah aku sholat zuhur karena Allah. Maka waktu sujud ibu ingat jemuran, ibu ingat masakan, ibu ingat tagihan, karena banyak banget lagi tagihannya, itu tetap sah sholatnya, nggak batal. Kenapa? Karena di awal udah niat. Ini fungsinya niat. Kedudukan niat ini sangat penting untuk mengcover. Mengcover itu untuk menutupi, untuk menutupi kalau di tengah sholat kita ada lupanya, ada lalainya. Ada apa banyak lupanya Bu? Lalainya ada apa banyak? Insya Allah itu sudah tercover, sudah tertutupi dengan niat di awal. Selama tidak ada yang membatalkan, ibu nggak kentut, nggak kejatuhan najis, madepnya masih madep kiblat, auratnya nggak terbuka, insya Allah sholatnya tetap sah. Meskipun lupa, nggak ingat Allah. Kenapa? Karena di awal sudah niat. Pentingnya niat di sini untuk mengcover atau untuk menutupi kalau ada kekurangan. Demikian juga Idul Fitri, Idul Adha, namanya hari senang-senang, hari bahagia. Idul Adha ya daging di mana-mana, apalagi ibu gemuk, dagingnya di mana-mana, lipetan semuanya. Idul Adha, Idul Fitri juga bahagia, banyak orang ngasih ampau. Ya walaupun ibu keluar buat ngasih jajan ponakan, cucu, tapi kan nanti cucu ibu, ponakan ibu, duitnya yang megang ibu. Anak ibu, iya, pokoknya bendahara umum, ya ibu-ibu, anaknya nanti dipegang duitnya. Kalau udah masuk bendahara umum udah susah keluarnya. Mau diambil lagi juga udah susah. Bahagia, banyak duitnya. Nah kadang-kadang orang kalau dalam keadaan bahagia lupa Bu,
Betul apa betul? Orang kalau lagi seneng banget, girang, lupa sama Allah. Nah, Idul Fitri, Idul Adha, di awal ini kita sholat sunnah, namanya sholat id. Ini fungsinya modelnya seperti niat tadi, kedudukannya seperti niat tadi. Andai di tengah hari jam 11-an kita kebangetan girang lupa sama Allah, insya Allah sudah tercover dengan sholat Idul Fitri dan di awal tadi. Ini kedudukannya, bahwa di hari bahagia jangan lupa kita ingat sama Allah di awal aja, sebagaimana niat. Syukur-syukur kalau ibu sepanjang hari terus ingat sama Allah, ingat alhamdulillah lagi, ingat alhamdulillah lagi, ingat terus, syukur-syukur. Begitu juga dalam sholat, syukur-syukur dalam sholat ibu selalu ingat, connect terus sama Allah. Jadi nggak ada yang putus jaringannya, selalu tersambung, terhubung pada Allah. Syukur-syukur kalau sepanjang sholat ibu ingat terus. Tapi kalaupun ada lupanya dalam sholat, maka tadi niat bisa mengcover. Begitu juga dalam hari raya, kalau kebangetan girang, kebangetan seneng sampai lupa, maka insya Allah sholat Idul Fitri, Idul Adha ini bisa nutupi, bisa mengcover kelalaian kita sepanjang hari raya itu. Dijaga. Ini posisinya seperti niat, kedudukannya seperti niat. Oleh karenanya, orang yang sudah pernah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu udah Islam. Udah Islam, Bu. Dan hatinya sudah niat. Hatinya sudah niat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia sudah niat dalam hatinya bahwa dia selamanya akan Islam. Ada azan mah nggak pernah sholat. Misalnya puasa Ramadan mah orang pada aus, dia mah di warteg yang ada hordengnya. Kakinya doang yang kelihatan. Ya zakat boro-boro misalnya. Tapi dia udah syahadat, insya Allah syahadatnya nggak batal. Artinya dia tetap Islam. Kalaupun dia meninggal, dia wafat, maka insya Allah tetap masuk surga karena sudah niat Islam, sudah syahadat. Tapi mampir dulu. Orang nggak pernah sholat, ya yang sholat aja kadang-kadang mampir, apalagi yang enggak. Tapi tetap masuk surga nanti. Kenapa tetap masuk surga? Karena niat dia syahadat tadi, niat tuh. Niat dia tidak batal selama tidak ada perkara yang membatalkan. Selama dia tidak menyembah berhala, dia nggak sujud sama Mercy, dia nggak sujud sama mobil Alphard, dia nggak sujud sama apartemen, nggak ada perkara yang membatalkan iman dia, maka selama itu juga dia Islam. Dan selama itu juga dia termasuk orang-orang yang dalam golongan umatnya Nabi Muhammad. Jadi meninggal tetap dalam keadaan Islam, Muslim. Dan kita wajib, kalau begitu wajib kita urusin jenazahnya. Pertama diapain, Bu? Dimandiin, nggak bisa mandi sendiri. Terus habis mandi, kapanin dulu, kapanin, habis kapanin, habis sholatin, kuburin. Harus diurusin. Kenapa? Karena udah syahadat, udah niat. Syahadat itu bisa mengcover, bisa menutupi kalaupun dia nggak pernah sholat, maka bisa tertutupi. Kembali kepada pembahasan ini, Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa di hari raya yang penuh dengan kegembiraan, dengan kesenangan, kita disyariatkan, diajarkan untuk ingat Allah dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini untuk mengcover atau menutupi seandainya di tengah kegembiraan kita lupa kepada Allah, maka insya Allah itu sudah tertutupi dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syed Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin. Nah, kemudian di sini disebutkan
tentang mazhab Imam Abu Hanifah yang tadi kita sempat singgung di awal. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya fardu ain, dan orang yang mengingkari disyariatkannya Idul Fitri, Idul Adha, maka termasuk orang kufur atau kafir dia sebab mengingkarinya. Nah kemudian sholat sunnah udah hampir selesai semuanya. Udah hampir selesai pembahasan kita tentang sholat sunnah. Jadi yang terakhir di sini adalah sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Insyaallah bisa kita amalkan semua sholat-sholat sunnah ini, amin. Minimal separohnya, kalau enggak semuanya minimal separohnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.